Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkah Hidayah dari Man2 Jakarta. Sebelumnya mohon maaf, mungkin tadi teman-teman sempat kaget ya, karena di awal itu langsung ditayangkan tentang potret mengerikan yang terjadi di Indonesia. Dari mulai merasa benar sendiri sehingga gampang menyalahkan pihak lain yang berbeda paham dengan yang berbeda keyakinan dengannya, sehingga ini memunculkan konflik agama yang berkepanjangan sampai pada akhirnya melakukan tindak bom bunuh diri yang merupakan tindak dari terorisme. Ya teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena seseorang tidak moderat dalam beragama, seseorang tidak mengamalkan prinsip-prinsip moderasi beragama. Bentar. Moderasi. 3 tahun belakangan ini, moderasi beragama marak diperbincangkan. Mulai dari pemerintah sampai dengan organisasi kemahasiswaan turut memperbincangkan hal ini. Bahkan banyak juga penelitian, seminar, bahkan karya ilmiah mengangkat tema ini. Sebenarnya apa sih moderasi beragama itu? Yuk kita simak video berikut ini. Moderasi secara bahasa, ya kalau kita lihat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan. Jadi tidak adanya kekerasan itu yang disebut moderasi. Atau penghindaran keekstriman, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan yang radikal, ekstrim kiri yang liberal. Dalam bahasa Inggris, moderasi itu berarti moderation, yaitu average, ya rata-rata, atau core, inti, atau standard, baku, atau non-aligned, tidak berpihak, ya itu menurut bahasa Inggris. Ya kemudian moderasi dalam bahasa Arab, ya kita lihat di sini, yaitu bermakna wasatiyah. Dalam bahasa Arab moderasi berarti wasatiyah, yaitu tawasud, tengah-tengah. Pertengahan di sini jangan diartikan bahwa umat yang beragama itu dilarang untuk mencapai segala puncak segala kebaikan seperti karir, kekayaan, keilmuan ataupun bahkan peribadahan. Kemudian i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Ya, jadi kesimpulannya moderasi beragama itu adalah cara seseorang memeluk agama secara adil, secara proporsional sesuai dengan porsinya. Bukan lantas kita itu mentolerir dalam ranah akidah sehingga kita mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama. Bukan seperti itu. Bukan pula kita menyalah-nyalahkan orang lain yang tidak sepaham, yang tidak sependapat, yang tidak sekeyakinan, yang tidak seagama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna-d-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, harusnya kita harus meyakini dong, hanya Islam agama yang benar. Selain Islam itu ya salah, hanya Islam agama yang benar. Betul. Namun, keyakinan seperti itu wajib kita yakini ke dalam diri kita sendiri. Bukan keluar-keluar ke orang lain berkata hanya keyakinan atau agama kita yang benar. Selain agama kita itu udah pasti salah. Tidak demikian ya. Karena orang lain pun memiliki keyakinan seperti itu, hanya agamanya yang benar. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jangan jadikan perbedaan sebagai bahan bakar perpecahan atau permusuhan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan rahmatan lil mukminin, rahmat bagi orang yang beriman, bukan pula rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang Islam, dan bukan pula rahmatan lil muhsinin, rahmat bagi orang ihsan atau orang yang berbuat baik. Melainkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan rahmatnya untuk seluruh alam, baik itu orang yang beriman maupun tidak beriman,
baik itu orang muslim ataupun kafir, baik itu manusia bahkan binatang sekalipun. Bahkan dalam fikih kita mengetahui bahwa ketika seseorang ingin melakukan sholat, lantas ia akan berwudu, dan ternyata ketika berwudu tidak ada air kecuali hanya sedikit air saja, sedangkan ada seekor anjing yang sedang kehausan, maka air tersebut janganlah ia pakai untuk berwudu, melainkan air tersebut diberikan kepada anjing yang kehausan tadi, dan dia melaksanakan sholat dengan cara tayamum. Begitu indahnya Islam, bahkan ke binatang yang buruk sekalipun seperti seekor anjing yang jelas dinilai najis mughaladhah dalam Islam. Kata-kata indah dari almarhum Gus Dur. Ya, dia adalah presiden keempat negeri ini. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, melainkan Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, melainkan agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, melainkan moral. Hei, pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah.